Boys and Girl. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materi yang sempat dipaparkan oleh Pak Ahram. Cukup menarik. Kemudian selanjutnya materi tahapan-tahapan dalam model board and girl akan dibahas oleh Saudari Ibu Hamsiah Hamzah. Tempat dan waktu saya persilahkan kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Usman SAG MAG selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pada hari ini, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana beliau masih sempat memberikan kita kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini, di mana pada kelompok ini akan membahas tentang bagian B, tahap-tahap dalam desain media pembelajaran model board dan GEL, di mana model board dan GEL memiliki 10 tahapan utama yang harus dilalui dalam merancang dan mengembangkan media pembelajaran. Nah, setiap tahapnya itu dirancang untuk memastikan bahwa media atau produk pembelajaran yang dihasilkan dapat efektif sesuai kebutuhan pengguna dan juga dapat diimplementasikan secara optimal. Nah, adapun berikut ini penjelasan lengkap mengenai tentang tahapan-tahapan model pengembangan board dan GEL. Di mana yang pertama itu tentang penelitian dan pengumpulan informasi atau research and information, di mana tahap pertama ini adalah mengumpulkan informasi awal melalui riset atau analisis kebutuhan. Nah, dalam tahap ini perkembangannya itu kita dapat melakukan seperti observasi, wawancara, atau studi literatur untuk memahami permasalahan yang dihadapi pengguna, guru dan siswa. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengetahui kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi oleh media pembelajaran yang akan dikembangkan atau yang akan dibahas, dan juga di mana tahap ini juga dapat mencakup studi literatur tentang konsep pembelajaran terkait serta teknologi atau metode-metode yang sesuai. Nah, tahap yang kedua itu tentang perencanaan atau planning, di mana setelah mengidentifikasi kebutuhan, pengembangan melakukan perencanaan yang lebih mendetail. Nah, pengembangan menentukan tujuan, merancang teknik dan strategi yang akan digunakan, di mana perencanaan juga meliputi pemilihan seperti materi, metode pengajaran, alat bantu, dan juga desain media. Nah, tahap ketiga ini pengembangan bentuk awal produk atau develop preliminary form of product, di mana pada tahap ini pengembangan mulai merancang atau guru mulai merancang bentuk awal dari produk atau media pembelajaran. Nah, juga tahap ini mencakup pembuatan prototip atau model awal yang mungkin berupa storyboard, skenario, atau rancangan kasar. Nah, tahap keempat itu ada uji coba awal atau preliminary pilot testing, di mana tahap ini dapat diuji coba sebagai jumlah kecil pengguna untuk mendapatkan umpan balik awal. Nah, uji coba ini sering dilakukan pada sekelompok kecil siswa atau santri serta guru yang akan menggunakan media tersebut. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana produk ini berfungsi dalam situasi nyata, apakah sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan mengidentifikasi bagaimana aspek yang perlu diperbaiki. Nah, tahap kelima yakni revisi produk awal atau main product revision. Berdasarkan hasil uji coba yang awal, di mana pengembangan melakukan revisi pada produk atau media pembelajaran
sehingga tahap ini dapat memperbaiki aspek-aspek yang ditemukan kurang efektif atau tidak sesuai selama uji coba yang dilakukan. Nah, revisi ini memungkinkan produk dapat menjadi lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna sebelum melakukan tahap uji coba pada lapangan. Yang keenam, adapun tahap yang keenam yakni tahap uji coba lapangan atau main play testing. Tahap ini melibatkan uji coba produk pada skala yang lebih besar. Biasanya di lingkungan pembelajaran yang nyata seperti di beberapa kelas atau sekolah, uji coba lapangan ini dilakukan untuk menguji efektivitas produk dalam situasi pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, hasil dari uji coba ini akan menunjukkan seberapa efektif produk dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana pengguna dapat menerima produk tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki. Nah, tahap ketujuh yakni revisi produk kedua atau operasional produk revision. Berdasarkan hasil dari uji coba lapangan, produk ini kembali direvisi pada tahap pengembangan revisi produk kedua, yakni melakukan perbaikan lebih lanjut berdasarkan umpan balik yang diterima. Revisi kedua ini bertujuan untuk menyempurnakan produk, memastikan produk bebas dari kesalahan, dan menjamin produk siap untuk diuji pada tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya ini tahap 8 di mana membahas tentang uji operasional atau operational fleet testing. Produk ini yang hampir final diuji lagi dalam ujian operasional pada skala yang lebih luas. Di mana uji operasional ini seringkali dilakukan lebih banyak di kelas atau di lingkungan yang lebih besar untuk menguji konsistensi dan kestabilan produk dalam konteks pembelajaran yang lebih luas. Tahap ke-9 yakni revisi akhir produk atau final product revision. Setelah diuji operasional, pengembang atau pendidik dapat melakukan revisi terakhir pada produk. Maksudnya revisi ini adalah tahap penyempurnaan akhir berdasarkan umpan balik dari uji operasional. Nah, tahap ini memastikan bahwa produk sudah siap untuk digunakan secara luas dan tidak memerlukan perubahan besar lagi. Nah, tahap terakhir atau yang ke-10 yakni diseminasi dan implementasi. Nah, di mana tahap terakhir ini model board dan GEL adalah diseminasi dan implementasi, yaitu penyebaran produk yang telah diselesaikan ke lebih luas, misalnya sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Pada tahap ini, pendidik juga dapat memberikan panduan pengguna atau pelatih untuk memastikan bahwa pengguna bisa memanfaatkan produk secara optimal. Implementasi yang sukses akan memastikan bahwa dikembangkan mampu memberikan kontribusi nyata pada proses materi yang sempat saya paparkan pada hari ini kan moderator. Terima kasih atas materi yang sempat dipaparkan oleh Ibu Hamsiah Hamsah. Terima kasih atas materinya yang sangat bermanfaat. Kemudian materi selanjutnya